Kisah Yazid bin Muawiyah, Khalifah umat Islam dari Bani Umayyah yang kedua. Yazid bin Muawiyah atau Yazid I, adalah khalifah yang berkuasa pada tahun 680 sampai 683 Masehi. Ia menggantikan ayahnya dan kemudian diteruskan oleh putranya. Yazid berasal dari Bani Umayyah cabang Sufyani, sebutan untuk keturunan Abu Sufyan bin Harb. Dia adalah khalifah kedua yang ayahnya juga seorang khalifah. Kedudukannya sebagai khalifah tidak diakui beberapa tokoh muslim, lantaran dianggap menyalahi perjanjian yang dilakukan antara Muawiyah dan Hasan pada tahun 661. Yazid kerap digambarkan sebagai sosok yang buruk oleh sejarawan muslim, lantaran gaya hidupnya yang tidak pantas untuk ukuran seorang pemimpin umat, juga karena dipandang bertanggung jawab atas terbunuhnya cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali, dan keluarganya dalam pertempuran Karbala, penjarahan Madinah setelah pertempuran Al-Harah, dan terbakarnya Ka'bah saat pengepungan Makkah pada tahun 683. Nah, berikut ini penjelasan mengenai kisah Yazid bin Muawiyah, sang khalifah kedua Bani Umayyah. Yazid bin Muawiyah memiliki nasab Muawiyah bin Abu Sufyan, bin Harb, bin Umayyah, bin Abdus Syams, bin Abdu Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab. Ibunya adalah Maisun binti Bahdal, bin Unaif, bin Duljah, bin Kunafah, bin Adi, bin Zuhair, bin Haritsah, bin Janab, dari Bani Kal. Yazid lahir tahun 646 Masehi, pada masa kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan. Ayahnya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Syria. Ibu Yazid, Maisun binti Bahdal, adalah seorang yang sangat terikat dengan kampung halamannya dan tidak nyaman dengan kehidupan istana, sehingga Muawiyah kemudian menceraikannya. Ada kemungkinan Maisun mengandung Yazid atau Yazid masih menyusui pada saat itu. Masa kecil Yazid dihabiskan di kabilah ibunya, Bani Kal, suku Arab yang mendiami kawasan Arab Barat Daya, Gurun Suriah, dan dataran tinggi Golan. Bani Kal sendiri terkenal akan keahliannya dalam sastra dan syair Arab. Sebagian besar dari mereka merupakan penganut Kristen pada abad ke-6 dan Maisun sendiri adalah seorang Kristen Ortodoks Syria. Pada masa kekuasaan ayahnya, Yazid beberapa kali memimpin peperangan melawan Kekaisaran Romawi Timur. Pada tahun 670, dia turut serta dalam upaya penaklukan Konstantinopel. Yazid juga memimpin rombongan haji dalam beberapa kesempatan. Pada 676, Muawiyah bin Abu Sufyan memutuskan untuk menetapkan Yazid sebagai pewaris tampuk kekhalifahan sepeninggalnya. Majelis Musyawarah Damaskus menyepakati hal tersebut. Muawiyah kemudian memanggil tokoh-tokoh terkemuka di tiap provinsi ke Damaskus, dan membujuk mereka menerima Yazid sebagai pewaris. Yazid mewarisi tampuk kekhalifahan setelah Muawiyah mangkat pada 680 Masehi. Yazid kemudian menulis surat kepada gubernur Madinah kala itu, Al-Walid bin Utbah bin Abi Sufyan, mengabarkan kabar meninggalnya Muawiyah, dan mendesaknya untuk mengambil sumpah dari Husain bin Ali, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Umar. Saat Al-Walid meminta nasihat Marwan bin Al-Hakam terkait surat tersebut, Marwan menyarankan agar Husain dan Abdullah bin Zubair harus dipaksa menyatakan baiat kepada Yazid, sementara Abdullah bin Umar harus dibiarkan karena dipandang bukan ancaman. Pada akhirnya hanya Husain yang mendatangi panggilan Al-Walid, sementara Abdullah bin Zubair tidak. Saat bertemu dengan Al-Walid dan Marwan di ruangan semi pribadi saat malam, Husain diberitahu kabar meninggalnya Muawiyah dan naiknya Yazid sebagai khalifah baru, dan memintanya melakukan baiat pada Yazid. Husain berdalih bahwa baiat tidak akan berguna bila dilakukan secara pribadi, dan lebih baik dilakukan di ruang terbuka. Al-Walid sepakat, tapi Marwan menyela bahwa Husain harus ditahan sampai dia memberi baiat kepada Yazid. Husain kemudian menghardik Marwan, dan kemudian keluar meninggalkan Al-Walid dan Marwan. Abdullah bin Zubair sendiri keluar menuju Makkah saat malam dan paginya, Al-Walid mengirim 80 pasukan berkuda untuk menangkapnya. Husain juga pergi ke Makkah setelahnya tanpa memberikan baiat kepada Yazid. Yazid kemudian mengganti Al-Walid dengan Amr bin Said sebagai gubernur. Amr bin Said mengirim pasukan ke Makkah untuk menangkap Abdullah bin Zubair, tetapi pasukan tersebut dapat dikalahkan. Di sisi lain, meski dulu menolak saat Muawiyah menetapkan Yazid sebagai pewaris, Abdullah bin Umar, Abdurrahman bin Abu Bakar, dan Abdullah bin Abbas memberikan baiat mereka pada Yazid. Husain berpindah ke Makkah bersama keluarganya,
Kemudian dia menerima surat dari masyarakat Kufah pendukung Ali, mengundangnya ke sana untuk memimpin revolusi melawan Yazid. Husain kemudian memerintahkan sepupunya, Muslim bin Aqil bin Abi Thalib untuk memantau keadaan di Kufah. Husain juga menulis surat ke Basrah, tetapi pembawa pesan ditangkap dan surat tersebut diserahkan kepada Ubaidillah bin Ziyad. Di Kufah, Muslim bin Aqil menyaksikan dukungan sangat besar dari penduduk Kufah dan meminta Husain untuk datang. Mendapat kabar dari Muslim bin Aqil, Husain akhirnya berencana bertolak ke Kufah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Abbas menentang rencana Husain dan memintanya tetap di Makkah. Bila tetap berkeras, mereka menasihati untuk meninggalkan wanita dan anak-anak, mengingat ini adalah perjalanan yang berbahaya. Namun Husain menolak usulan mereka. Di sisi lain, mengetahui rencana perlawanan atas pemerintahannya, Yazid memerintahkan Ubaidillah bin Ziyad menundukkan Kufah. Ubaidillah kemudian menundukkan upaya perlawanan dengan keras dan Muslim bin Aqil dibunuh. Di tengah perjalanan, Husain menerima kabar terbunuhnya Muslim bin Aqil dan penduduk Kufah yang telah beralih pihak. Meski begitu, Husain dan para pengikutnya tetap melanjutkan perjalanan. Ubaidillah bin Ziyad yang memimpin setidaknya 4.000 pasukan Umayyah, kemudian bertolak menghadang rombongan Husain. Pertempuran antara kedua pihak terjadi di Karbala pada tanggal 10 Oktober tahun 680 Masehi, atau sekitar 10 Muharram 61 Hijriah. Lebih dari 1.000 pasukan tewas di pihak Umayyah. Korban di pihak Husain sendiri berjumlah antara 72 sampai 110, dan Husain sendiri terbunuh pada peristiwa tersebut dengan kepala terpenggal. Keluarga Husain kemudian ditangkap dan dibawa ke Syria. Terbunuhnya Husain menjadikan reputasi Yazid jatuh. Hal ini juga menggiring perlawanan yang awalnya hanya penentangan terhadap Yazid, berubah menjadi gerakan anti-Umayyah. Peristiwa ini juga semakin mengukuhkan perselisihan dan kesenjangan antara Sunni dan Syiah. Setelah terbunuhnya Husain di Karbala, Abdullah bin Zubair kemudian mengumpulkan bayat dari para penduduk Makkah. Dia kemudian mengirim gubernur ke Kufah. Gelombang anti-Umayyah menjadikan Abdullah bin Zubair dengan cepat mendapat dukungan di Irak, Arab Selatan, sebagian Mesir dan bahkan sebagian Syria yang menjadi pusat kekuasaan Umayyah. Meski begitu, dia tidak mengklaim tampuk kekhalifahan. Yazid kemudian memerintahkan Amr bin Said untuk menangkap Abdullah bin Zubair, dan Amr bin Said kemudian memerintahkan kepala keamanan Madinah, yang merupakan saudara Abdullah bin Zubair, juga bernama Amr, untuk melaksanakan tugas tersebut. Namun pihak Umayyah dapat dikalahkan dan Amr sendiri tertangkap lalu meninggal. Abdullah bin Zubair kemudian menyatakan ketidakabsahan pemerintahan Yazid, dan menghubungi kaum Ansor Madinah untuk bekerja sama. Demi membendung pengaruh Abdullah bin Zubair, Yazid mengundang para tokoh Madinah ke Damaskus, dan memberikan mereka berbagai hadiah untuk melunakkan hati mereka. Namun bukannya terbujuk, para pemuka justru malah tidak menyukai Yazid, lantaran mereka melihat sendiri gaya hidupnya yang dipandang tidak pantas untuk seorang pemimpin umat, seperti bermewah-mewah, mabuk-mabukan, dan terlalu menggandrungi musik. Masyarakat Madinah yang mengetahui gaya hidup Yazid dari cerita para tokoh tersebut, kemudian membatalkan kesetiaan mereka pada Yazid, mengusir gubernur dan Bani Umayyah dari kota. Menanggapi penentangan dari pihak Madinah, Yazid kemudian mengirimkan 12.000 pasukan khusus Arab Syria, yang dipimpin oleh Muslim bin Uqbah. Agustus tahun 683, Muslim bin Uqbah tiba di Madinah, dan memberi waktu penduduknya untuk menyerah dalam 3 hari. Namun setelah batas waktu berakhir dan pihak Madinah tetap tidak bersedia memberikan kepatuhan, perang dimulai, yang kemudian dikenal dengan pertempuran Al-Harrah. Setelah pihak Umayyah memenangkan pertarungan, mereka melakukan ibahat, yaitu sebuah tradisi Romawi, yang memperbolehkan pasukan melakukan apa saja di wilayah taklukkannya atas Madinah selama 3 hari. Beberapa tokoh Madinah, salah satunya adalah putra sahabat Nabi, Abdullah bin Hanzalah, tewas dalam pertempuran ini. Namun menurut sumber lain, tidak ada penjarahan di Madinah, dan hanya para pemimpin perlawanan yang dihukum mati. Pasukan Umayyah kemudian meneruskan perjalanan untuk menundukkan Makkah, tetapi pimpinan diambil alih oleh Husain bin Numair, lantaran Muslim bin Uqbah meninggal dalam perjalanan. Makkah berada dalam pengepungan pada September tahun 683, setelah Abdullah bin Zubair menolak untuk menyerah. Dalam pengepungan selama beberapa pekan ini, pihak Umayyah menggunakan katapel untuk membombardir Makkah. Pada tanggal 31 Oktober Ka'bah terbakar dan Hajar Aswad hancur.
Sebagian berpendapat bahwa penyebab kebakaran dikarenakan lontaran katapel pihak Umayyah, sedangkan yang lain menyatakan bahwa api berasal dari obor pengikut Abdullah bin Zubair yang terkena angin. Pengepungan Makkah berakhir setelah Yazid meninggal mendadak pada November tahun 683 Masehi, dan pasukan Umayyah mundur ke Syria. Dengan mangkatnya Yazid, Abdullah bin Zubair kemudian menyatakan dirinya sebagai khalifah, menjadi khalifah pesaing bagi Umayyah yang berpusat di Syria. Di Syria sendiri, kedudukan khalifah diwariskan pada putra Yazid, Muawiyah bin Yazid, yang tidak begitu tertarik dengan urusan pemerintahan. Kekhalifahan mengalami kemunduran militer pada masa Yazid. Pada tahun 682, Yazid mengembalikan kedudukan Uqbah bin Nafi sebagai gubernur Afrika Utara, dan Uqbah berhasil memenangkan perang dengan Berber dan Romawi. Uqbah kemudian melanjutkan penaklukan di barat ke Tangir, dan di timur ke Pegunungan Atlas. Dengan 300 pasukan berkuda, dia bertolak menuju Biskra dan dia disergap pasukan Berber di sana. Uqbah dan semua pasukannya gugur. Berber kemudian melancarkan serangan balik dan menyingkirkan kekuatan Muslim dari Afrika Utara. Kekhalifahan juga kehilangan pengaruh mereka di laut dengan Pulau Rodos dan Kreta. Yazid juga tidak melanjutkan kebijakan ayahnya untuk menyerang Kekaisaran Romawi Timur, dan lebih memusatkan perhatian untuk mengukuhkan wilayah perbatasan.